Salam Nusantara, salam masyarakat adat. Ya, pada tanggal 16 Oktober minggu lalu, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan satu putusan dengan nomor 181 garing PUU strip 22 Romawi garing 2024, di mana di dalam putusan tersebut menyatakan bahwa masyarakat adat tidak perlu meminta izin pemerintah atau izin negara untuk berkebun di dalam hutan atau di dalam kawasan hutan, tetapi dengan catatan tidak untuk tujuan komersil. Ya. Hemat saya ini putusan yang baik, yang patut kita memberikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan putusan yang baik ini. Jadi putusan ini sebenarnya bentuk penghormatan, pengakuan, dan juga perlindungan dari negara terhadap eksistensi beserta hak-hak masyarakat adat. Dan ini sejalan dengan mandat konstitusi, ya, pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah mengatur mengenai penghormatan negara, ya, terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Jadi sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi keberadaan dan melindungi hak-hak masyarakat adat, yang salah satunya adalah hak mengelola wilayah adat, hak untuk menjaga keutuhan wilayah adat. Dengan adanya putusan 181 ini, kiranya ke depan tidak lagi terjadi penangkapan dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat di seluruh Nusantara. Ya. Terlebih khusus di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur atau di Flores. Ya. Karena selama ini banyak masyarakat adat kita di seluruh Nusantara, terlebih khusus pula di Manggarai dan Manggarai Timur, ya, itu dikriminalisasi, ditangkap, ya, dan bahkan di penjara karena dituduh melakukan perambahan hutan, dituduh menduduki kawasan hutan. Ya. Kita ambil contoh di tahun 2004 itu masyarakat adat Gendang Colol melakukan aksi di kantor Bupati Manggarai, di Polres Manggarai. Mereka menuntut karena kebun kopi mereka, tanaman kopi mereka itu dibabat. Itu dibabat oleh pemerintah, lalu mereka melakukan aksi sebagai bentuk protes mereka untuk mempertahankan hak-hak mereka. Tetapi yang mereka terima adalah perlakuan yang tidak manusiawi. Ya, masyarakat adat ditembak, ada 6 orang seingat saya itu yang ditembak, ada yang meninggal dan ada yang cacat atau lumpuh hingga sekarang. Lalu kemudian di tahun 2023 itu juga kembali terjadi kasus kriminalisasi, kasus penangkapan terhadap Michael Ane, pemangku adat Gendang Kiong. Itu dilakukan oleh BKSDA Ruteng dengan tuduhan menduduki kawasan hutan. Michael Ane ini membuat rumah di atas wilayah adat, tetapi oleh BKSDA wilayah 2 Ruteng itu mengklaim sebagai kawasan hutan, TBA Ruteng. Sehingga Michael Ane dituduh menduduki kawasan hutan tanpa hak. Dia ditangkap, ditahan, dan disidangkan di Pengadilan Negeri Ruteng, Pengadilan Tinggi Kupang, hingga Mahkamah Agung. Oleh Pengadilan Negeri Ruteng
dan Pengadilan Tinggi Kupang, Michael Anne divonis bersalah. Tapi Michael Anne tetap gigih melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, dan alhasil Mahkamah Agung menyatakan Michael Anne tidak bersalah sehingga dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Nah, dengan adanya putusan MK nomor 181 tahun 2024 ini, kiranya peristiwa serupa yang saya ceritakan tadi ke depan tidak boleh terulang kembali. Masyarakat adat beserta hak-haknya itu mesti kita hormati, mesti kita lindungi, dan mesti kita jaga bersama. Penangkapan dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat tidak boleh terulang kembali di kemudian hari. Mari kita sama-sama sebagai warga negara dan juga pemerintah untuk wajib tunduk dan patuh pada putusan MK ini. Ya, karena putusan MK ini adalah hukum yang bersifat final dan mengikat. Setiap orang wajib tunduk dan patuh. Tidak ada yang bilang tidak.